Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Siti Astuti dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan perkenalkan, saya Sri Rejeki dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan saya Fitrika Suci dari SD Negeri Banaran 1 Kecamatan Grabak. ya, di sini kami akan membuat sebuah praktik demonstrasi konstekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang nantinya di sini kami akan bertindak sebagai pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu I kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tuti sehat dan luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, dengan cuaca yang cerah ini juga kondisi Ibu baik ya. Begini Ibu, sebelum kita mulai proses coaching, ini kan kita ada jadwal coaching nih hari ini ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coachingnya Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum itu saya akan memulai percakapan saya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang rubrik penilaian dalam observasi ini, Bu. Baik, Bu. Untuk rubriknya Ibu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya nanti mengharapkan ada proses percakapan yang memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching dalam menerapkannya ada alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi Ibu ya. Bagaimana, bisa dipahami Bu Ii? Iya, bisa saya pahami Bu Tuti. Ya, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya sebelum memulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Baik, silakan Bu Tuti. Ya, untuk pertanyaan pertama nih ya Bu Ii, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan pada hari ini? Ya, pada proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan dua hal, yaitu saya ingin mendengarkan dengan aktif dan juga saya mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Jadi dengan demikian saya bisa berusaha untuk menggali potensi dari coach saya. Ya, oke, dari dua kompetensi ini ya Ibu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu pengen Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian dari situ saya bisa menggali ide-ide dari coach agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta tadi, kemudian ada ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan tercapai dalam proses percakapan nanti ya, semoga Bu ya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan semoga setelah Ibu laksanakan mulai dari percakapan dengan coachnya, dan nanti saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tetapkan tadi ya. Sudah siap ya Ibu? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap silakan Ibu dimulai percakapannya. Baik, terima kasih Bu Tuti.
Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Selamat siang juga ya. Ya Bu Suci, hari ini rencananya kita mau membahas apa nih Bu Suci? Ini loh Bu, sebenarnya saya tuh punya unek-unek. Nah, unek-unek yang bikin saya itu nggak tenang Bu. Permasalahan yang mengganjal hati dan pikiran saya itu tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah saya. Warga sekolah di tempat saya itu kan banyak ya Bu ya, karena kebetulan 2 rombel itu jumlahnya itu hampir 300-an dengan lingkungan yang sempit dan kesadaran warga sekolah tentang bahaya sampah itu masih sangat minim sekali Bu. Ya, berarti permasalahannya tentang sampah ya di sekolah Ibu dengan warga sekolah yang sangat banyak. Nah, Bu Suci, kira-kira sebelum kita melanjutkan obrolan kita, dari apa yang kita diskusikan hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Suci harapkan setelah nanti selesai kita ngobrol? Oke, harapan saya di sini nanti saya bisa menemukan solusi-solusi atas masalah saya, Bu, sehingga lingkungan sekolah kami menjadi lebih bersih, lebih sehat, terus lebih nyaman, asri dan terbebas dari sampah. Itu Bu, harapan saya. Luar biasa sekali ya. Kalau menurut Bu Suci nih, misalkan kita buat skala 1 sampai 10, kira-kira capaian saat ini berada di angka berapa dan ingin ditingkatkan sampai ke angka berapa? Kalau untuk skalanya, menurut saya itu masih sangat rendah Bu. Mungkin masih di level 4 Bu, atau mungkin bahkan 3. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang kesadaran akan pengelolaan lingkungan yang baik itu masih sangat minim sekali, dan harapan saya nanti saya bisa menaikkan di level nggak usah banyak-banyak lah, mungkin antara 6 sampai 7 itu aja dulu Bu. Karena memang nggak gampang kan ya Bu ya untuk memotivasi atau memberikan kesadaran begitu Bu. Ya, harapannya luar biasa sekali ya Bu Suci. Tadi kan Bu Suci menginginkan sampai ke level 7 atau 8 dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah sehingga nanti sekolahan Bu Suci bisa bersih, bisa asri, terbebas dari sampah seperti itu ya. Nah, menurut Bu Suci, kekuatan apa saja yang sudah dimiliki panjenengan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan yang sudah saya miliki itu yang dari dalam diri saya itu ya Bu ya. Ya. Itu yang pertama mungkin saya tipe orang yang suka atau cinta dengan kebersihan, dengan kerapian. Jadi kalau ada tempat yang kotor, ada tempat yang berantakan, pasti saya merasa tidak nyaman. Hati saya itu merasa tergerak bagaimana supaya ini jadi bersih, jadi lingkungan yang nyaman begitu. Terus kekuatan lain itu yang selalu saya ingat itu tentang hadis kebersihan Bu. Itu kan kalau nggak salah itu bunyinya anadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi semua warga sekolah di sekolah saya itu semuanya beragama muslim, dan saya yakin warga sekolah juga paham akan hadis itu. Terus yang ketiga mungkin sifat keteladanan di sini saya bisa memberikan contoh-contoh tentang praktik kebersihan, tentang penataan ruangan supaya lebih rapi, lebih bersih begitu Bu. Keteladanan itu tadi. Terus selanjutnya mungkin saya bisa mengubah sampah itu menjadi barang yang lebih estetis atau mungkin lebih bernilai seni yang tinggi. Mungkin itu Bu. Ya, berarti ada tadi Bu Suci akan memberikan contoh-contoh, kemudian juga memanfaatkan sampah untuk menjadi barang-barang yang bernilai estetis gitu ya. Baik, gini Bu, biasanya dalam perjalanan mewujudkan cita-cita sehingga sekolahan bisa bersih, terbebas dari sampah, itu pasti ada hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi atau akan menjadi penghalang dalam mencapai tujuan dari capaian tersebut. Kira-kira apa hambatan itu Bu? Untuk hambatannya sudah pasti ada Bu, dan itu tidak sedikit juga.
hambatan yang pertama itu tentang kesadaran warga sekolah tentang bahaya sampah itu masih minim sekali. Terus yang kedua mungkin dari guru-gurunya mungkin kurang tergerak. Sebenarnya paham dengan keadaan lingkungan yang agak kotor, tapi mungkin masa bodoh atau bagaimana sehingga sampah-sampah itu bisa berceceran tanpa menggerakkan anak-anak untuk membersihkan, begitu ya Bu ya. Terus selanjutnya sebenarnya kita itu punya penjaga yang mungkin di sisi lain memiliki tugas untuk menjaga lingkungan sekolah ya Bu. Tapi yang ada pada kenyataannya penjaga di sekolah kami itu kalau angkat-angkat sampah itu langsung ho gitu Bu, kayak orang hamil itu loh Bu. Tiap kali itu seperti itu. Jadi kesadarannya masih sangat minim. Nah, mungkin itu Bu hambatan-hambatannya. Iya, jadi merupakan tantangan yang luar biasa karena memang kesadaran dari masyarakatnya saja masih sangat minim ya Bu Suci ya. Betul. Begini, kira-kira solusi atau langkah apa yang akan Bu Suci usahakan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk solusinya mungkin di sini saya pribadi harus berusaha untuk bagaimana supaya anak-anak itu paham tentang bahaya sampah. Berarti saya memberikan pemahaman tentang bahaya sampah begitu. Terus saya mungkin memberikan pemahaman bahwa yang namanya membuang sampah itu bagian dari sifat yang tidak diperbolehkan dalam agama kita atau bisa dikatakan dengan dolim ya, karena nanti akan berdampak yang negatif, tentunya merugikan tidak hanya manusia itu sendiri tapi juga makhluk yang lainnya gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin harus sering-sering mengingatkan anak-anak ataupun mungkin saling bekerja sama dengan guru ya, dengan guru tentunya dalam ayo bagaimana supaya anak-anak itu agar bisa menjaga lingkungan supaya lebih bersih lagi, atau mungkin kita akan menggunakan solusi dengan membawa peralatan-peralatan makan dan minum dari rumah untuk mengurangi jumlah sampah di sekolah. Mungkin itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya rencana-rencana atau planning-planning yang sudah Bu Suci buat ya. Nah, gambarannya nih hasil akhir yang Bu Suci harapkan dari tadi permasalahannya kan dari guru-gurunya kurang tergerak, kemudian petugas kebersihannya yang jijik tadi ya. Begitu juga kesadaran anak-anak. Nah, gambarannya nanti di hasil akhir yang Bu Suci harapkan itu seperti apa? Untuk hasil akhirnya tentunya saya menginginkan lingkungan sekolah itu jauh lebih bersih, jauh lebih nyaman. Terus ya sampah mungkin ada ya Bu ya, tapi ya mungkin bisa dikurangi dengan tadi anak-anak membawa peralatan makan dari rumah, dan itu tidak cuma anak-anak tapi juga mungkin akan menggerakkan guru-guru juga. Guru-guru mungkin yang suka jajan nanti bisa membawa mangkok ataupun membawa gelas untuk membeli jajan di kantin supaya tidak menghasilkan sampah plastik itu Bu. Mungkin itu Bu. Ya, sangat luar biasa ya. Untuk mendukung harapannya tadi ada langkah-langkah yang sudah Bu Suci rencanakan dengan sangat rinci sekali. Kira-kira nih kapan Bu Suci akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Harapannya sih segera mungkin ya Bu ya. Mungkin di minggu-minggu depan, mungkin mulai dari kelas saya dulu ya Bu ya. Mungkin akan memulai dari kelas saya dulu, saya akan memberikan pemahaman tentang bahaya sampah. Terus mungkin bisa dilanjutkan dengan ketika anak-anak Asmaul Husna, saya bisa menambahkan di situ, atau mungkin di kegiatan di hari Jumat bersih begitu. Terus selanjutnya anak-anak bisa membawa piring dan juga gelas ataupun mangkok, sendok juga sebagai peralatan makan dan minum ke sekolah. Terus memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu untuk membuat kerajinan-kerajinan yang lebih memiliki seni yang tinggi, misalnya untuk membuat pajangan-pajangan, terus buat eco brick mungkin, terus mungkin untuk membuat
ya hiasan-hiasan yang bisa dipajang yang lebih manfaat, yang memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Mungkin itu, Bu. Iya, rencana-rencana dan harapannya itu sangat bagus-bagus dan sangat mungkin untuk kita terapkan di sekolahan Bu Suci ya. Nah Bu Suci, bagaimana setelah kita ngobrol, kemudian ada permasalahan yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali sampah dan belum sadar terhadap peduli terhadap lingkungan, kemudian dengan harapan di akhir yang sekolahan itu terbebas dari sampah, tidak dengan sampahnya tidak ada, tetapi dengan meminimalisir penggunaannya. Setelah kita ngobrol sepanjang waktu ya, bagaimana perasaan Bu Suci setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya jadi lebih lega karena unek-unek saya itu tadi sudah tersampaikan sama Bu Iik tadi. Nah, saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih lega. Oh, ternyata ada beberapa solusi yang bisa saya ambil untuk menangani sampah yang ada di sekolah, begitu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Suci ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Suci bisa dilaksanakan, kemudian juga didukung oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan sehingga bisa terrealisasikan dengan harmonis kepada anak-anak gitu ya. Nah, karena ini waktunya sudah siang ya, jika Bu Suci mau pulang atau mau melanjutkan kegiatan yang lain, boleh silahkan, saya persilahkan. Oke Bu, sebelumnya terima kasih sekali ya Bu ya, karena Ibu tadi sudah membantu saya untuk mencarikan solusi-solusi atas masalah yang saya hadapi. Nah, harapan saya nanti saya bisa melakukan aksi dengan segera. Semoga apa yang akan menjadi aksi saya nanti nggak ada hambatan dan bisa menghasilkan lingkungan yang jauh lebih bersih dan juga lebih nyaman, supaya anak-anak dalam belajar itu jauh lebih nyaman dan juga tenang. Terima kasih ya Bu ya. Amin. Ya, sama-sama Bu Suci. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Ii dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ii. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik, tadi saya sudah melakukan coaching dan saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan kali ini adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya, Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti yang dimana tadi ketika pra-supervisi ada dua yang ingin digali oleh Bu Ii, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari hal yang sudah saya catat sudah terlaksana, dan yang paling penting Ibu telah melaksanakan dengan alur tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Secara gambaran umum berdasarkan catatan saya nih Bu Ii ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Ibu luar biasa sekali ya tadi ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Ii, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Ya, sebenarnya potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Karena tadi Koci itu mengungkapkan bahwa ada unek-unek. Nah, di situ seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya Koci merasa rileks, merasa nyaman. Kemudian setelah itu dengan rileks menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Ya, baik ya, kesadaran penuh atau present ya, ini yang menjadi harapan besar Ibu agar menjadi lebih berkembang ya. Dan saya berdoa agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini juga, tetapi juga kompetensi yang lain tentunya ya, agar Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Dan saya juga berharap semoga proses kali ini menjadi salah satu modal Ibu agar nanti ke depannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, bisa melayani coaching ya, dan berpegang teguh terhadap alur tirta ya. Terima kasih Bu atas proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus bagi Ibu ke depan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.